Oke, selamat malam. Selamat malam, Bu. Oke, Malam, sudah Bu. malam, Bu. Selamat malam. Mala tuh kok Mala ya? Bu. Mala mana Mala? Mala tuh kok Mala ya? Iya Bu kayaknya. Oh, oke, namanya di sini Mala. Oke, sudah ya. Tapi kok Mala ya, masih member. Bilang. Ini dingin banget. Oke, kita mulai ya. Malam ini agendanya adalah Anda menanggapi artikel jurnal yang saya kirimkan ada 3. Pilih salah satu. Bukan sebenarnya, itu memantapkan materi yang sudah kita omongkan dalam sesi-sesi sebelumnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor perilaku konsumen yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan pembelian dan kemudian yang kedua keputusan pembelian. Ya, artikel ini ada dari Google Scholar. Dicoba yang agak baru 2024, 2021 ada itu ya. Karena mau memilih mau milih objeknya. Tapi pertama-tama saya lihat tahunnya dulu. Kalau Anda lihat artikel jurnal itu, dia terdiri dari pendahuluan dan metode, tidak ada tinjauan literatur. Tinjauan literaturnya ada di mana? Digabung sama pendahuluan. Tapi formatnya interstudi itu terdiri dari pendahuluan, tinjauan literatur, dan metode. Jadi nanti kalau Anda bikin proposal 3 bagian itu. Nah, jurnal yang Anda tuju kemungkinan nggak ada tinjauan literatur, tapi interstudi pakai tinjauan literatur gampang. Nanti kalau dikirim tinggal digabungin aja. Ya, itu mungkin efisiensi karena jadi nggak usah mengulang konsep. Ya, ada di tinjauan literatur, nanti ada lagi di sedikit ada di pendahuluan, lalu kemudian di pembahasan. Jadi kira-kira demikian nih ininya saya. Ibu, izin Ibu, masih Ya. ada teman-teman yang ingin masuk karena tadi katanya 18.35, izin Ibu, mohon maaf. Iya, tenang dulu Pak, tenang dulu. Siap, Ibu. Ini saya lihat, tenang. Ya, saya lihat. Jadi ya ini ada banyak yang belum izin. Ya, oke. 18.35 memang. Oke. Pak Nur Rohman, Christian, Yesi, Panji, Lucia, Erna, Etarina, Wiranto, Maidoger, Himanda, Rapali ada Rapali? Mana Rapali? Ada Bu, hadir Imanda Putri Bu. Ya, Rapali. Ada Bu, ada. Orangnya. Ada ini sebentar, kameranya belum, masih coba lagi sebentar. Oke, udah semua nih ya. Ferdi Haji ada? Oh, belum. Sudah semua Pak Jo? Sudah semua, kalau udah ngomong Terima saya kasih, suka nggak Ibu. lihat. Sudah semua nih. Terima kasih. Nih, wajah saya belum Makasih. masuk. Sudah semua, ada 31. Ada beberapa orang tadi WA saya izin. Ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan. Oke ya. Oke. Jadi tadi 2 hal itu. Ya, kemudian soal UTS. Ya, soal UTS belum saya kirim. Nanti sebentar ini saya kirim ke koordinator kelas. Ya, oke. Ini nanti teknisnya silakan yang mau ngomong duluan, yang mau ngomong belakangan, yang nggak mau ngomong ya silakan ya. Jadi saya akan mulai, silakan yang mau. Saya udah kasih panduan. Tanggapannya apa? Itu beberapa hal dari saya tadi. Kalau Anda mau menyampaikan hal yang kira-kira ini 20 sampean nih Bu, silakan ya. Oke, Yulita ada? Bu. Ya, Yulita ada? Ada. Oke. Mana Yulita? Ada Bu. Oke, ya udah. Ya silakan siapa yang mau duluan. Itu ada panduan saya 5 poin, tapi sebenarnya itu bisa overlap.
Boleh Ibu Silakan. izin? Boleh Bu izin? Izin Saya menanggapi. juga boleh mau Bu. Oh, Saya juga Ya, mau. izinnya siapa? Siapa duluan nih? Saya juga mau. izin. Nur Bang Jo kalau boleh. tadi, Bu. Bang Jo dulu, Bang Jo dulu. Siap-siap. Tadi izin Ibu, saya sempat baca tadi artikel kedua, yaitu yang judulnya faktor yang memengaruhi keputusan pembelian catering sehat. Ya. Izin Ibu dan kawan-kawan. Jadi kalau berdasarkan pedoman, saya menjawab pertama mengenai pengalaman saya. Tadi saya baca artikel ini kebetulan relevan dengan saya, Bu. Kalau di kantor saya melihat pergeseran nyata dari fast food ke healthy meal. Bahkan untuk acara-acara resmi kegiatan itu mulai menggunakan catering sehat. Nah, saya sendiri pernah coba untuk meal prep itu untuk efisiensinya lebih efisien waktunya dan juga nutrisinya lebih terkontrol. Lalu untuk tentang objek penelitiannya, catering sehat ini memang unik Bu, karena berada di pertemuan antara food industry dan juga sektor kesehatan. Nah, kalau untuk konsumennya sendiri dia punya persif yang lebih tinggi resikonya. Jadi konsumen itu mereka harus percaya soal kualitas bahan, lalu higienitas, lalu juga akurasi kalori. Lalu untuk membangun kepercayaan juga lebih penting, lebih krusial. Jadi konsumen tidak hanya cuma beli makanan, tapi juga beli kepercayaan untuk kesehatan, apalagi untuk jangka panjang. Nah, dari artikel jurnal yang saya baca tersebut, konsep yang saya tangkap, artikel ini mengangkat faktor internal, khususnya untuk motivasi dan persepsi. Nah, motivasi membeli catering sehat ini menyentuh beberapa kebutuhan level, misalnya dari kebutuhan fisiologis seperti nutrisi yang seimbang, lalu juga untuk kesehatan, untuk keamanannya, sampai untuk citra diri sebagai orang yang menjaga kehidupan yang sehat. Lalu untuk persepsi kualitasnya juga lebih dominan, konsumen dapat menilai dari packagingnya, lalu juga endorsementnya dari praktisi kesehatan dan testimonialnya. Nah, kalau untuk poin keempat mengenai metode penelitian, saya baca analisis regresinya, kalau menurut saya sih sudah tepat ya Bu untuk melihat hubungan kausalnya. Tapi memang perlu diperjelas untuk ukuran sampel sama segmentasi demografisnya. Karena health consciousness ini variasinya itu antara usia yang dari income level. Mungkin kalau saran saya akan lebih baik lagi kalau ditambahkan wawancara yang lebih mendalam untuk menggali emotional driversnya yang dalam kuesionernya tidak tertangkap dalam artikel tersebut. Jadi secara umum penelitian ini menurut saya solid dan relevan untuk era post-pandemic. Terus juga sudut pandang komunikasi strategisnya itu kurang dibahas bagaimana peran komunikasi kesehatan dan juga persuasive messagingnya. Misalnya bagaimana mengkomunikasikan scientific evidence tentang nutrisi dan juga cara engaging-nya. Atau bagaimana juga sosial media influencer sama user generatednya itu membentuk brand perception. Itu aja Bu kalau menurut saya pendapat umum yang bisa dikembangkan. Terima kasih Bu. Ya, kelihatannya Pak Jo ini beberapa poin ya. Nanti teman-teman kalau mau satu poin aja boleh. Jadi kalau misalnya tidak sepanjang Pak Jo boleh. Jadi saya mau nyampein definisi aja nih, udah gitu aja nggak apa-apa. Ini Pak Jo kayaknya yang ambil yang kelima ya secara umum. Ya, ambil yang kelima. Jadi ya saya nggak panjang-panjang lagi, nanti yang lain nggak kebagian. Jadi Pak Jo ini kayaknya semua, yang metode dia juga, dia oke lah ya. Jadi nanti ambil salah satu dari 5. Jadi kalaupun nanti gue ngomongnya cuma semenit ya nggak apa-apa kan udah sampai ini nih, nggak masalah. Ya, oke, thank you Pak Jo. Catering sehatnya apa brandnya? Terima kasih. Brandnya tadi saya nggak dengar. Brandnya Bu, ini Saya ada brand Brandnya, Bu. karena kalau kita perilaku konsumen, brandnya disebut. Karena nanti kaitan keputusan pembelian waktu kita pilih kan pilih brand. Ada brandnya nggak? Ada dong. Nggak disebutkan sih Bu, cuman catering aja sih di artikelnya. Oh di artikelnya enggak? Iya. Oke. Nggak, ini sharing Anda katanya kan tadi di kantor Anda pakai Iya, Kangkas Catering brandnya Bu. di kantor Anda ya? Iya, Kangkas Catering. Kata? Brand Kangkas Catering. Oke. Catering. Yang di artikel memang dia nggak sebut. Ya itu juga mesti sebenarnya kalau nggak mungkin di ruang sidang dia sebut, mungkin dia nggak mau sebutin di artikelnya Jurnal. ya Siap, di Ibu. ruang sidang dia harus sebut, kan boleh disebut toh ya. Oke ya, nggak tahu nih dia umpetin kali ya catering Kalau sehat. di artikel dia cuma nulis catering sehat di Kota Malang gitu aja sih Bu. Kota Marang ya, mungkin brandnya dia rahasiain atau editor yang nggak meletakkan ya. Siap. Mestinya kan kalau perilaku dia ada brand yang dipilih. Oke, silakan selanjutnya siapa? Terima kasih. Ya, saya coba Bu. Bu, Pak Nur Rahman. Bu Pak Nur Rahman.
Oh, Pak baik, Bu. Yuari, Oh. Transjakarta. Oke. Ya. Suara saya gimana ya? Saya mic-nya problem tadi. Ya. Pak Kedengeran, Yuari apa Pak? siapa di Akabana? Ya, suara saya kedengaran, Bu? Kedengeran. Oh ya, Walaupun alhamdulillah. agak sama-sama. Ini kalau ini Silakan, Pak. ya, tapi ini jatuhnya curhat ya, Bu, karena saya bagian dari produsen. Jadi kalau saya posisikan diri sebagai produsen, kebetulan memang di usaha saya ada divisi catering. Judul Artikel yang sama. Iya. Judul artikel itu emang kena banget, Bu, karena kompetisi catering sehat tuh biasanya bukan cuma soal misalnya menu enak, itu bukan, tapi juga banyak faktor lah. Setahu saya banyak faktor yang mendorong orang jadi berani komit untuk berlangganan di catering kami lah. Nah, beberapa sebut saja secara operasional itu paling terasa nyambung dengan jurnal ini adalah misalnya soal harga dan juga ekspektasi kualitasnya. Nah, kadang-kadang di lapangan itu harga naik sedikit aja tuh konsumen tuh biasanya otomatis tuh nuntut value yang lebih jelas gitu. Porsinya, rasanya, higienitasnya, bahkan warnanya juga, sampai packagingnya. Ini pas dengan temuan di jurnal itu bahwa harga sering jadi faktor kuat dalam keputusan pembelian. Itu benar banget. Saya juga sama tadi tertarik dengan catering itu juga di anak-anak dari Brawijaya kalau nggak salah ini ya. Cateringnya sama dengan Pak itu? Sama-sama. Kebetulan kami suka Cateringnya makan. sama ya? Oke. Iya, sama-sama suka makan. Nah, lalu sedikit lagi yaitu soal kualitas produk yang disebutin di jurnal itu lagi-lagi bukan cuma soal rasa, karena kalau catering sehat itu ternyata kualitas dalam tanda kutip itu sering banget diterjemahkan sebagai harus kelihatan seger, terus komposisi gizi itu mereka hitung banget tuh, tampilan, kemasan. Emang pinter-pinter nih orang-orang pelanggan kami itu. Kadang-kadang juga konsistensi antar hari. Misalnya Senin itu apa, Selasa apa, itu Pak sampai diapalin oleh mereka. Nah, jurnal ini juga menekankan kualitas produk itu termasuk kesegaran. Itu benar, sama berarti nyambung banget dengan apa yang saya alami dengan ini. Nah, yang ketiga itu adalah soal, ya betul, kepercayaan itu adalah aset yang paling mahal. Ibu pernah sebutkan itu, dan ini benar. Di jurnal itu juga disebutkan. Catering sehat itu high trust, istilahnya itu, kepercayaan tertinggi lah. Kalau orang makan tiap hari ada risiko kesehatan, dan dia juga butuh keyakinan bahwa diet dia yang udah dijalani lama jangan sampai rusak karena menu yang salah gitu. Ini memang trustnya tuh beda dengan catering-catering biasa yang penting kenyang. Ini nggak bisa. Mereka tuh hitung banget. Mereka cek testimoni kami, mereka review di sosial media kami. Kemudian juga mereka pengen tahu transparansi bahan. Ini beda dengan catering biasa. Kalau catering kesehatan itu, ini jurnal ini benar-benar nih, tepat nih. Dia pengen minta video review kalau kamu pakai bawang kayak apa bawangnya. Itu kita harus expose dapur kita. Jadi dapur kita itu transparan. Oke. Nah, yang saya baca dari artikel tadi juga bahwa apa istilahnya kalau di catering itu atribut produk, Bu. Atribut produk itu misalnya gini, harus kita kasih tuh labelnya, info gizinya, terus ya itu tadi apa sertifikat halal dari MUI itu harus ada, dan itu harus kita klaim sehatnya adalah wah ini menu kami cocok buat penderita diabetes misalnya. Itu karena seperti yang ada di jurnal itu termasuk semacam alat bantu untuk memutuskan pembelian. Saya pikir itu, Bu. Makasih. Oke, baik. Jadi Bapak sebagai produsen nih ceritanya tadi memaparkannya. Namanya JX Taste. Jadi Pak Yuari ada catering sehat Om ya? Peter udah nyobain, Bu. Om Peter mana? Wah, nggak masuk deh. Ada. Tadi dia ada, cuman nggak tahu. Udah nyobain tuh, Bu. Oke ya, baik. Ada, Bu. Saya, Bu. Ada, Bu. Ya. Nah, tuh. Oke. Harga tadi Anda nyebut harga. Mahal ya, Pak? Iya, pasti di atas, karena itu tadi bahan-bahannya kan pasti lebih. Ya, oke, ya. Ya, makanya mahal dia si konsumennya nuntut. Coba lihat bawangnya kayak apa ya, bayar mahal dia. Baik. Betul, Bu. Baik ya. Oke, ada lagi silakan. Yang berikutnya. Nur Rohman, Bu. Boleh yang lain, nggak apa-apa. Ini kebetulan dua orang ini ada pengalaman di situ yang Saya, Bu. Rizka, Bu. Nur Rohman, Bu. Oh, Nur Rohman, Bu Malasari. Kalau dari abjad ya, M dulu ya. Oke, nanti Pak Nur Rohman. Abis ini Pak Nur Rohman, biarpun nanti abjadnya A. Oke ya, silakan. Saya, Bu.
Oh, Pak Nur Rohman deh, tadi Pak Nur Rohman udah duluan, kasihan. Anda kan baru nongol. Pak Nur Rohman duluan. Oke, silakan. Saya ngambil yang analisis perilaku konsumen Yang keras tanaman. sedikit, Pak. Ini kok saya yang nggak dengar apa ya? Saya mengambil yang analisis perilaku konsumen tanaman anggrek di Kota Batu. Oke, tanaman anggrek ya. Kebetulan saya healingnya juga ngurus tanaman di rumah, Bu. Jadi Oke, oke. agak relate. Ya meskipun ini barang tersier, tapi memenuhi kebutuhan untuk relaksasi. Relaksasi, oke. Kemudian ya keindahan visual dan sebagainya, Bu. Kemudian dari metodenya, Bu. Anda mau ngomentarin yang metode apa sharing pengalaman? Metodenya ya. Jadi metode kita stick di metode. Silakan. Metode, Bu. Metodenya apa dia? Dia deskriptif kuantitatif, kemudian samplingnya dia accidental sampling. Namun ini apa namanya, keterbatasan jumlah responden Berapa jumlah respondennya, Pak? Jumlah respondennya dia hanya sebentar, Bu. 50-an 80, Pak. 80 ya. responden. 80 responden, Pak Norman. Respondennya berapa? 80 kalau nggak salah, Bu. 80 ya. 80 ya. Sebenarnya itu sudah melewati batas minimal responden yang 30. Ini jadi sekalian saya ngomong. Jadi minimal responden itu boleh 30, tapi saya nggak tahu, mungkin Pak Nur Rohman lebih dari 80 dong. Sebenarnya 80 sudah, mungkin dia ada hitungan. Saya nggak tahu hitungannya pakai rumus apa dan populasinya berapa. Nggak tahu populasinya berapa tuh ya. Oke, tapi Anda menganggap terbatas ya. Mungkin Anda Anda berpikir apakah perlu berapa gitu, silakan Pak. Pendapat. Ini data dikumpulkan 50, Pak, maaf, bukan 80. Jenis kelamin perempuan 76%, laki-laki 24%. Kemudian secara usia yang di bawah 40 54%. Jadi kemungkinan nih pembelinya kebanyakan ibu-ibu muda. Kemudian di atas usia selain itu rentang pendapatannya juga menengah ke atas. Jadi memang mungkin saya melihatnya ini untuk usia menengah ke atas dan ibu-ibu muda ini butuh healing mungkin, Bu. Saya melihatnya seperti itu. Ya, karena, tapi maksudnya produknya adalah anggrek gitu loh ya. Anggrek, ini kan dia bunga nih ya. Kenapa tadi saya menanggapi keterbatasan sampling, karena anggrek ini kan sangat umum ya, dan ini hanya di Kota Batu samplingnya, jadi tidak bisa digeneralisasi untuk kota-kota yang lain. Mungkin di Bogor yang kebetulan banyak anggrek juga, atau di Bandung dan sebagainya. Mungkin di sana konsumennya atau pembelinya bisa berbeda karakteristiknya. Saya lebih ke situ sih, Bu. Ya, oke ya. Ini your opinion ya. Oke, nggak apa-apa, diterima. Oh ya, jadi saya dalam posisi yang tidak boleh mestinya begini, enggak ya, tapi enggak. Jadi silakan your opinion ya. Tapi bahwa batas sampel itu 30 dan dia memenuhi 80, cuman Anda tidak bisa digeneralisir karena jumlahnya mungkin perlu lebih banyak ya. Ini Pak Nur Rohman berpendapat demikian. Baik, variasi kotanya mungkin, Bu, lebih banyak. Kotanya ya, oke. Ya. Dia terima kasih, Bu. Malang, ya? Ya, Bu, terima kasih. Baik Pak Nur Rohman. Silakan yang lain. Tanti, Bu. Tadi siapa yang udah Baru aja, Bu. Dari atas aja, Bu. Kayaknya semuanya udah siap dari atas, Bu. Dari absen. Absen aja, Bu, absen. Nanti dulu, tunggu dulu dong, tunggu. Ya sebenarnya saya menurut Abjad ya, tapi tadi Pak Nur Rohman udah nongol lama ya. Jadi kalau menurut Abjad tadi saya tuh siapa? Mala. Ibu Christian ya? Christian belum ya. Udah Mala, silakan. Nanti habis Mala Tanti ya. Terserah nanti Abjad datang silakan. Habis Mala Tanti, silakan. Terima kasih, Bu. Saya akan menanggapi artikel Factor Offering Consumer Purchasing Decision on Healthy Catering dari sisi pengalaman pribadi ya, Bu. Ini catering juga nih, catering sehat juga. Ya, karena relevannya dengan catering, Bu.
Ya. Sharing pribadi dalam Iya, hal sharing objek pribadi. penelitian, dalam objek penelitiannya ya, catering Iya, sehat. betul, Silakan. betul. Berdasarkan artikel tersebut, keputusan pembelian catering sehat dipengaruhi oleh faktor seperti harga, kualitas makanan, kebersihan, serta manfaat kesehatannya, Bu. Hal ini relevan dengan pengalaman saya selama 1 tahun karena saya sendiri sudah menggunakan catering sehat untuk makan siang. Dalam memilih layanan ini, saya mempertimbangkan kandungan gizi, higienis. Anda pribadi atau Anda keluarga atau tadi yang satu, kalau Pak Jo tuh kantor, kalau Iya. Pak Yuari produsen, Anda sebagai konsumen individu. Pribadi, Bu. Saya Pribadi, oke, order baik. pribadi, betul. Oke, baik, silakan. Dalam memilih layanannya, saya mempertimbangkan kandungan gizi, higienis, kepraktisan, bukan hanya harga saja. Dari pengalaman tersebut, saya melihat bahwa keputusan pembelian memang didasarkan pada pertimbangan rasional, sesuai dengan temuan dalam artikel. Saya order dalam catering Foodbox, Bu, namanya. Catering? Foodbox Food, di Jakarta Selatan, iya. Oke, ya. Dia nyebutnya catering sehat ya, baik, oke. 1 tahun Anda jalani, sekarang sudah enggak? Iya, Bu, udah 1 tahun. Oh, Sekarang masih, baik, oke. Baik, oke, Bu. Sekarang silakan Tanti. Baik, selamat malam Terima Bu kasih Rosita. banyak, Bu. Saya akan mencoba sharing pengalaman terkait judul artikel Bu yang nomor 1. Silakan sebut judulnya. Judulnya adalah Analisis Perilaku Konsumen Tanaman Anggrek di Kota Batu. Oke, ya, silakan. Ya, kebetulan saya tinggal di Kota Batu, Bu. Oh, Ya, ya, jadi menarik. saya Ya. tergolong orang yang juga suka membeli tanaman, macam-macam banyak di Kota Batu. Ya. Dan anggrek ini menurut saya awalnya sesuatu yang sulit gitu. Tetapi karena saya tinggal di sini dan familiar dengan anggrek yang mudah didapat, sehingga saya tidak salah satu alternatif yang bisa saya beli sekarang adalah tanaman anggrek. Karena di sini harganya mulai dari di bawah 100.000 juga sudah bisa dapat tanaman anggrek nih Bu, kalau di Kota Batu. Kemudian dalam pembelian atau belanja tanaman, pola tempat belanja tuh relatif tetap. Ada satu toko bunga yang cukup besar, namanya Toko Bunga Barokah. Itu seperti jujukan untuk warga lokal bahkan sampai ke wisatawan. Ya. Nah, ini terbilang cukup besar di kota ini dan pola pembeliannya biasanya beberapa periode gitu Bu. Biasanya paling lambat 4 bulan sekali, hanya untuk menambah atau mengganti koleksi tanaman yang ada di rumah aja. Gitu Bu. Anda sendiri anggrekan juga? Enggak? Awalnya tidak Bu. Awalnya tidak Awalnya karena tidak. sulit. Iya, tapi karena di Batu itu cukup familiar dan mudah untuk mendapatkannya, jadi ya mencoba untuk beli anggrek. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Tanti. Fahru Rozi kali ya? Dari tadi Siap, Ibu. Silakan. Ya, Ibu, mohon di izin, sini Ibu. Rizka ya. Saya mengambil dari judul jurnal keputusan pembelian, peran motivasi, persepsi pembelajaran, pembelian skincare dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Namun karena ini skincare lebih kepada perempuan ya Bu, bolehkah saya ubah objeknya Bu menjadi gadget? Nggak boleh dong, kan artikel saya kan itu. Anda nggak boleh baik, mengubah baik. gadget. Anda berdasarkan artikel saya, makanya Anda pilih yang lain. Oke. Kalau gitu Jadi, sebentar Bu, saya ikutin minta izin artikel dulu. saya, jangan diubah Iya. ke gadget. Ibu Ya, Rizka Bu. dulu ya. Ya, Kebetulan lempar dulu boleh Bu ya. Kalau gitu yang lain dulu, Ya, Sebentar, siap. Ibu Anda butuh mikir. Rizka, Ya, terima kebetulan kasih, artikelnya kebetulan Mas Fahru Rozi saya mau bahas mengenai Nanti dulu dong, jangan ngomong dua-duanya. Tunggu, Fahru Rozi cut dulu ya, karena Anda Ya, nggak Ibu, boleh saya cut waktu objek. dulu sebentar ya, Kan Bu. berdasarkan artikel saya yang saya Ya, kirim. baik Itu Ibu. sudah dicari. Terima kasih. Oke, Ariska, karena ini Rizka, Bu, boleh. huruf A. Habis Ariska siapa? Tunggu, Baik. biar nanti nggak ribut. Habis Ariska siapa? Habis Rizka siapa aja tuh Bu? Yang A, Christian. Bu. Habis Ariska Christian. Oke. Saya boleh. Christian siapa? Ya, Bu. Fitri, Bu, Fitri. Enggak, baru nongol. Yang tadi udah nongol lama di depan muka saya. Saya, Bu. Christian. Jadi habis Ariska Christian ya. Habis Ariska Christian, kemudian Pak Budi. Siap. Silakan Ariska. Boleh ya Bu. Baik Ibu, selamat malam. Selamat malam juga teman-teman. Kebetulan saya
coba membahas mengenai peranan motivasi persepsi pembelajaran pembelian skincare. Nah, kalau kita lihat dari jurnal ini sudah banyak yang typo nih, Bu. Gitu. Banyak ya? Nah, jurnal banyak yang typo. Salah penulisan. Oh, Ya, jadi banyak kayak typo nih dia. peran motivasi dia double A. Gitu. Ya, itu Terus jurnalnya itu ya. Oke, silakan. ya pembelajaran. Nah, ini makanya saya coba akan membahas mengenai Anda mau topik yang mana yang mau diinikan? Metode penelitian, Ibu. Metode, baik. Oke, silakan jadi stick di metode ya. Jadi nanti yang berikutnya sampaikan bahwa saya mau komentar tentang A. Saya akan menyampaikan beberapa poin. Silakan, Bu Ariska. Nah, untuk jurnal ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metodenya asosiatif. Ya. Nah, di mana pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan serta pengaruh antara variabel motivasi persepsi dan pembelajaran terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk kriteria responden sendiri di sini ada 88 orang, Bu. 68. Tapi dia mengambil untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabudi. Gitu. Jadi sebenarnya respondennya itu dianggap konsumen aktif skincare dan relevan objek penelitian. Sebenarnya tidak luas ya, Bu, karena dia cuma mengambil di ruang lingkup Fakultas Ekonomi saja. Ya, dia menentukan, ya itu udah proses menurun karena dia mau ambil mahasiswanya universitas mana, diambil fakultas mana. Jadi memang karena sampel ya dia boleh ngambil di situ. Jadi Anda tetap mengambil itu kecil ya. Baik, lalu apalagi? Sampel ya, Anda fokus pada sampel. Pendekatan sama responden, betul, Bu. Pendekatan sama responden saja ya. Oke, baik. Tadi itu dia variabel X-nya 3 loh tuh ya. Iya, betul, Ibu. Itu luar biasa tuh, X1, X2, X3 ke Y. Iya. Wah, rumet ya. Iya, tapi sayang banget, Bu, jurnal ini dari judul aja dia sudah typo dan di bawah-bawahnya juga sudah banyak yang typo. Oke, ya. Kayaknya pakai fast track ini, Bu. Pakai apa? Pakai fast track. Fast track. Ya, ini kita bisa protes ke jurnalnya tuh ya. Mungkin jurnalnya nggak yang periksa proofnya itu nggak teliti lagi. Baik ya. Oke, silakan tadi siapa? Ya, makasih, Christian, Bu. Ya? Christian, Bu. Mana orangnya? Ke Ana, silakan. Hadir. Kelihatan nggak, Bu? Christian. Oke, saya ambil jurnal yang pertama, Bu, analisis perilaku konsumen tanaman anggrek di Kota Batu. Saya mau bahas tentang sharing pengalaman. Sebagai konsumen, saya melihat bahwa perilaku konsumen tanaman anggrek sangat dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi ya. Saya tidak membeli anggrek secara impulsif, tetapi melihat dulu apakah ada special occasion di balik alasan saya membeli. Sebenarnya ini juga relate di keseharian saya, karena biasanya saya setiap 2 minggu sekali itu beli beberapa bunga untuk di kamar pribadi saya. Tetapi mostly yang saya beli adalah bunga tanaman ya, bukan bunga potong, tanaman, bukan bunga potong. Ya biasanya Lalu kalau anggrek ini biasanya diidentikan dengan sesuatu yang baru, Bu. Jadi biasanya tuh seperti ada toko baru buka. Nah, biasanya kita kasih hadiahnya tuh anggrek, atau misalnya ada baby born. Nah, itu biasanya diidentikan sebagai sesuatu yang menjadi yang baru atau panjang umur. Kurang lebih seperti itu. Ini untungnya mungkin penelitiannya di Kota Batu ya, jadi relatif beberapa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Tanti, karena dia tinggal di sana, jadi harganya relatif murah, karena kan anggrek biasanya hidup di ketinggian ya. Nah, saya kebetulan tinggalnya di Bali, harganya sedikit relatif lebih mahal. Oke. Ya, jadi kalau tadi Kak Tanti sempat info mungkin under 100, di sini kami paling murah 200, Ibu. Oh, mahal, saya nggak beli deh, nggak bisa. Oke, terus. Ya, jadi ya, saya pikir ini akan berubah hasil penelitiannya jika di kota yang berbeda ya. Tapi untungnya ini ada di Batu, di tempat di mana seharusnya memang anggrek dikembangbiakan. Terima kasih, Bu. Oke, ya baik ya. Oke, tadi abis Christian, tadi yang nongol siapa? Oh, tadi bukan siapa tuh tadi Pak Budi. Oh, oke, Pak Budi, Pak Yohanes, lupa saya. Iya, Bu, saya mau sharing pengalaman tentang keputusan pembelian, peranan motivasi persepsi pembelajaran pembelian skincare. Tapi yang saya pakai ini tidak sesuai dengan merek yang ada di
jurnal ini ya Bu. Nggak apa-apa. Tapi Pokoknya skincare. tapi pengalaman saya adalah karena dari mulut ke mulut diajak oleh rekan-rekan, awalnya diajak sharing bisnis gitu Bu. Diajak sharing bisnis yang awalnya ogah-ogahan itu karena kita aja skincare kan identik dengan perempuan. Ya saya kan ya anti gitu-gitu, tapi mau nggak mau karena melihat nilai komunitasnya kan, kemudian nilai manfaatnya buat saya apa sih? Karena kulit saya itu kan gelap, kemudian mencoba beberapa kali merek-merek tertentu itu memang tidak ada perubahan, tetapi ketika saya mencoba produk yang ditawarkan itu yang diajak untuk sharing bisnis, saya coba sekali dua kali. Coba Cocok di diri akhirnya. Anda apa coba bisnis? Coba di diri saya Bu, saya pakai dulu, saya pakai sendiri. Boleh coba, boleh sebut brandnya nggak? Brandnya Atomy Bu. Atomy, oke. Ya. Ya, brandnya Atomy itu saya coba termasuk buat perawatan kulit. Wah, kayaknya lembab, enak, dan kemudian ya, sampai sekarang saya teruskan tuh Bu. Oke. Semacam Interesting, itu. Jadi ada nilai plus yang sebelum saya tawarkan ke orang lain, ya harus dicoba dulu sendiri gitu. Ternyata bagus dan akhirnya saya pakai buat seisi rumah. Seperti itu Bu. Di samping itu harganya juga medium lah ya Bu, daripada saya beli di luaran. Karena istilahnya saya punya toko sendiri sebetulnya, akhirnya saya belanja di toko sendiri dan menghemat juga untuk masuk ke poin-poin pembelanjaan semacam Jadi itu Bu. penjual atau marketer sekaligus konsumen gitu ya, boleh Betul, begitu ya? Ya. Disebut ya. Ya, Baik. mengalihkan uang belanja ke toko sendiri lah ceritanya gitu. Interesting. Di kota mana Pak? Di kota mana? Ini kan melalui online ya Bu ya. Toko ini kan online. Online. Gitu. Baik. Oke. Selanjutnya siapa tadi? Saya Bu. Yuni Bu. Saya tuh siapa? Ferdi Bu. Yuni baru nongol. Kalau yang udah nongol dari tadi, mukanya udah nongol tadi. Ini Ferdi baru aja, begitu Ibu. mau ngomong nongol. Yang mukanya udah nongol dari tadi. Ini Lucia. Lucia, silakan Lucia. Ya Bu, selamat malam Bu. Ngomong-ngomong Terima nongol. kasih. Ya, Bu, saya memilih jurnal yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Terhadap Catering Sehat. Saya mau memberi pendapat secara umum tentang jurnal tersebut. Menurut saya jurnal ini cukup lengkap karena mampu memberikan gambaran. Artikel jurnalnya, bukan jurnalnya. Artikel jurnalnya mampu memberikan gambaran tentang faktor-faktor penting yang mempengaruhi konsumen untuk memilih catering sehat. Kemudian juga ada data dan tabel yang membantu untuk melihat pola dari banyak sekali penelitian dan dia bisa menyaring dari ribuan artikel itu menjadi 23 studi yang relevan. Tetapi karena menggunakan metode literatur review ya Bu. Systematic literature review. Iya, jadi tidak ada Bu ya data lapangan yang terbaru. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan hasil yang spesifik catering dari Indonesia agak kurang gitu. Tapi secara keseluruhan artikel jurnal ini cukup informatif dan berguna. Terima kasih Bu. Jadi kita kembali ke tentunya dia memang bukan penelitian lapangan. Systematic literature review itu penelitian literatur, penelitian kepustakaan. Jadi dia melihat dokumen-dokumen yang penelitian tentang topiknya dia. Jadi yang lapangan nanti kalau Lucia berminat bisa dilakukan lagi sendiri karena memang artikel ini memilih metodenya systematic literature review. Jadi lapangannya adalah dari yang artikel-artikel yang dia teliti secara library ya. Secara dokumennya dia lihat ya. Karena ini memang begitu metodenya. Baik Lucia. Tunggu oke, Susanti. Yang mau ngomong mukanya nongol, jadi jangan mau ngomong terus mukanya nongol dulu ya. Silakan Susanti. Raise hand ya, nanti saya lihat ya. Oke, silakan Susanti. Nggak kedengeran? Masih di mute. Oh, maaf. Masih di mute ya. Maaf, ya kedengeran ya Bu. Selamat malam Ibu dan semua teman-teman. Jadi saya mau sharing pengalaman sih dari jurnal. Tunggu. Ini ternyata ada nomornya ya. Anda ada nomornya tuh yang naik, yang ini ke atas. Oke, silakan. Baik Ibu. Jadi saya ambil faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap catering sehat Bu. Secara
judul artikel ya Bu yang nomor 1. Jadi saya tuh pernah pakai catering Yellowfit Bu. Anda sebagai konsumen ya, Anda sharing konsumen. sebagai konsumen, baik. Iya, jadi kan Yellowfit ini kan udah banyak ya Bu dikenal masyarakat ya, jadi banyak yang menggunakan juga. Kebetulan saya kan kerja di apartemen Bu, jadi banyak memang penghuni juga pakai catering Yellowfit, jadi saya tertarik untuk menggunakannya. Jadi memang kan kalau dari sisi iklannya itu kan juga memang itu rasanya juga enak. Walaupun harganya agak mahal ya Bu, karena memang waktu pada saat saya berlangganan itu memang harganya itu mesti beli 20 hari gitu. Jadi buat 1 hari. Iya, jadi ada pilihannya 1 atau dikirim 1 kali atau 2 kali untuk lunch atau dinner gitu sih Bu. Jadi memang rasanya enak sih, rasanya enak. Dan tapi ya gitu balik lagi karena memang harganya lumayan mahal, jadi 20 hari itu sekarang 2 juta yen gitu. Walaupun iya 2,2 Bu harganya. Jadi per harinya kan kalau di promonya dia kan 50.000 ya. Ya, oke. Setelah kita komunikasi diskusi lewat WhatsApp dengan adminnya ya memang harganya segitu. Jadi akhirnya emang enak dan memang mengurangi berat badan ya Bu, maksud karena memang semuanya porsinya diukur. Jadinya yang seperti tadi Pak Iwari juga sampaikan juga kan memang semuanya diukur. Jadi memang sehat betul, tapi ya gitu harganya mahal. Jadi berhenti sekarang gitu sih Bu. Ya, oke. Jadi ini yang raise hand rupanya ada nomornya. Jadi yang nomor habis Bu Susanti nomor 2-nya adalah Bu Yulita. Jadi Bu Yulita ngomong nanti nomor 1. Jadi nanti berubah angkanya. Saya nggak cerdas. Sekarang saya lihat. Silakan Bu Yulita. Baik, terima kasih Bu. Jadi nanti yang berikutnya nomor 2 sudah ada namanya nih di sini. Silakan. Jadi silakan raise hand ya yang mau ini dan mukanya kelihatan. Silakan Bu Yulita. Kok nggak kedengeran Bu Yulita? Nggak kedengeran Yulita? Nggak kedengeran, belum kedengeran. Kalau belum kedengeran juga saya pindah ke yang nomor 2. Oke, kedengeran nggak Bu? Ya, sekarang kedengeran. Sekarang kedengeran. Ah, ya, Kenapa nggak baik, Bu. kedengeran? Ya silakan Tadi Yulita. pakai Mau apa? Baik, Tentang apa? Artikelnya apa? tentang artikel jurnal yang tentang skincare Bu. Skincare Kalau dari tadi kan teman-teman yang poin apa yang mau dikomentari? Sharing atau metode atau apa? Coba sharing, iya. Sharing? Sharing pengalaman ya Bu, Sharing dari pengalaman artikel yang objek dibahas. penelitian. Baik, Iya, silakan. ya dari sharing pengalaman terkait artikel yang dibahas di sini kan terkait keputusan membeli skincare gitu ya, dipengaruhi dari motivasi, persepsi dan pengalaman. Nah, saya juga merupakan orang yang gonta-ganti skincare gitu sampai akhirnya memilih yang tepat itu seperti apa tuh benar-benar harus diteliti banget gitu ya. Ini sampai ada yang mengangkat artikel seperti ini kayaknya relate banget gitu ya Bu. Dan dilihat dari metode penelitian kuantitatifnya dan ini sih mempengaruhi motivasi kita sebagai pemilih dan pengguna skincare gitu Bu. Jadi kayaknya saya cocok kalau saya membahas tentang yang artikel ini gitu sih Bu, karena relevan dengan saya. Baik, oke ya. Giliran berikutnya nomor 1 adalah Pak Rapali. Nanti nomor 2 Eptarina ya. Ini ada nomornya nih. Jadi yang resen udah dikasih nomor Eptarina, habis Eptarina Medita. Nomornya udah kelihatan. Siap, baik Bu. Saya baru tahu nih, Bu. ternyata saya nggak cerdas selama ini. Ya udah silakan. Pak Rapali silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dokter yang pada hari ini memberi kesempatan untuk saya berbicara terkait analisis daripada faktor catering dari consumer terkait catering ya Bu ya. Catering ya. Jadi catering Anda mau sharing pengalaman atau apa? Sharing pengalaman aja Bu. Sharing pengalaman, silakan. Ya. Jadi pengalaman saya dalam mengelola sebuah catering, kebetulan saya di sini ada pondok pesantren. Jadi ke Papa Bu ya. Ya. Jadi ini kebetulan pondok pesantren kami itu dalam 1 hari itu makan 2 kali di waktu siang dan waktu malam seperti itu Bu. Dan menu yang kami sajikan memang menu yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita perbanyak dengan sayuran dan nabati juga gitu juga hewani gitu Bu. Oke. Ya. Terkait dampak daripada makanan sehat itu sendiri ya tentu mempengaruhi kepada
para santri-santri ya, sehingga lebih fokus dalam belajar, tidak berpikir lagi bagaimana saya makan nanti, bagaimana lauk pauknya, tapi kami sudah siapkan sehingga mereka lebih fokus untuk belajar seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak MBG apa ya? Janganlah. Oke. Di dekat rumah saya ternyata ada satu MBG. Ya harus sibuk banget tuh dia. Motornya banyak, MBG ada satu. Oke, jadi Kebagian Jadi baunya ya, Bu. Anda pengelola cateringnya ya? Iya betul, bagian Oke, daripada good. pengelolanya. Oke, good. Untuk siang dan malam. Iya betul. Kalau pagi dia bebas beli sendiri. Pagi itu ada MBG, Bu. Pagi MBG. Oh, Iya, ada oke. pagi MBG juga. Oke, mudah-mudahan aman ya. Oke, ya Aman, sudah. mudah-mudahan. Oke, ya udah, oke. Di kota mana? Di Garut, Bu, Cipanas. Garut, baik, oke. Iya, main ke sini, Baik. Bu. Baik, para Pali. Yang berikutnya adalah Eftarina, nomor 1, habis itu Medita, nomor 3 Kartika. Ya, silakan Eftarina. Nomor 1 ya, nanti Medita. Ya, Resen. Jadi Resen tuh ada nomornya. Ya, silakan. Jadi nggak pada ribut. Malam Bu, terdengar ya Bu suara saya ya Bu? Ya, terdengar. Walaupun ini saya nggak tahu punya saya kali yang jelek. Ya, saya Tadi mau yang artikel membahas yang mana? Yang penelitian Keputus-putus, Eftarina. keputusan pembelian skincare Bu. Dan Skincare membahas ya. Oke. pengalaman Apanya saya. yang mau dikomentarin? Sharing atau metode atau skincare. apa? Pengalaman saya Bu, sharing. Sharing. Oke, sharing pengalaman sebagai konsumen. Silakan, Eftarina. Ya Bu. Ini kan penelitiannya tuh tentang Natur Republik ya, yang menunjukkan bahwa ini kan brandnya itu konsumennya perempuan muda gitu ya. Nah jadinya dia mengedepankan strateginya itu pakai K-pop Bu, pakai brand ambassador dari Korea gitu. Jadi menargetkan motivasi mengikuti tren seperti itu nih. Nah sementara pengalaman saya sejak remaja gitu, lalu jadi ibu 3 anak, sekarang punya cucu gitu ya, tapi saya tetap masih pakai Viva Kosmetik gitu karena produk-produknya tetap inovatif gitu. Nah dari sini kita bisa tahu bahwa keputusan pembelian itu bisa berbeda kalau saya dari pembelajaran jangka panjang, dari pengalaman penggunaan, bukan semata-mata karena tren seperti itu Bu. Oke. Terima kasih Bu. Jadi apa brandnya Bu? Viva Kosmetik ya? Kalau yang di penelitian enggak, di penelitian ini Republik kan, Anda sendiri apa? Enggak dengar. Kok di-mute? Jangan di-mute dong. Eftarina, kok ngilang? Eftarina. Ini orang kok ngilang ya? Sepertinya terpental Bu. Ibu kedengaran nggak Bu? Terpental kayaknya. Oh, ada masuk Maaf lagi. Bu. Ya ini kan brandnya kalau yang di penelitian Natur Republik. Kalau saya dari remaja sampai sekarang udah jadi nenek-nenek gitulah ya, punya 1 cucu, saya tetap masih pakai Viva gitu. Karena saya udah baca keputusan pembelian Anda. Ya, makanya saya ingat Anda Viva Kosmetik. Bagus tuh pemaparannya ya. Betul. Yang kemarin keputusan pembelian. Iya. Jadi ini konsumen yang loyal, setia banget sampai nenek-nenek. Oke, good. Yang berikutnya nomor 1 Medita. Nanti nomor 2 Kartika, nomor 3 Alina. Ya, baik Bu Rosita, selamat malam. Saya memilih artikel jurnal faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap catering sehat. Jadi saya mau coba untuk yang menyampaikan konsepnya. Jadi kalau saya baca di sini artikel jurnalnya, keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian. Dan keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh faktor internal seperti umur, jabatan, sosial, ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri, serta faktor psikologi, yaitu mengenai perilaku konsumen pada seseorang. Ya, oke. Jadi Anda Anda menyampaikan konsep ya, keputusan pembelian itu apa, dan faktor yang mempengaruhi. Tadi faktornya internal apa eksternal? Faktornya internal, Bu. Internal ya, oke. Kayaknya dia memang hanya melihat internal ya, penelitian ini ya.
Betul, tapi kalau misalkan dikaitkan dengan saya gitu, saya juga pernah konsumsi untuk yang catering sehat ini, berat badan saya turun 8 kilo Wah. dari sempat di angka 78 Bu, sekarang di 70. Tapi berhubung kantong saya lagi menipis gitu, jadi saya hentikan dulu nih. Gak usah, udah cukup 70. Anda nggak gemuk kok di sini, nggak gendut. Saya yang lagi kelebihan, tapi saya nggak peduli lah. Udah nenek-nenek bodo amat ya. Kalau Anda kan masih muda dan perlu Tapi tetap cantik Bu, ya. gaya hidupnya harus gaya hidup sehat, itu sih. Oke, sehat ya. Baik, oke. Tadi abis Anda nomor 1 Kartika. Kartika, Alina, kemudian Fahru Rozi ya. Ini ada urutannya nih. Yang mau ini silakan raise hand. Jadi terdata nomornya ya. Silakan Bu Kartika. Kartika, silakan Kartika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sekali lagi Ibu, maaf, Kartina. Maaf ya, maaf. Ya, Saya mohon nggak maaf apa-apa. ya. Pasti Nggak nggak apa-apa. suka dipanggil Iya. Kartika. Ya, Ya, mohon oke. nggak Nanti apa-apa, Ibu. nanti saya akan terulang lagi salah. Jadi saya minta maafnya sekarang. Ya, nggak Nanti akan apa-apa, terulang Ibu. lagi ya. Oke, silakan. Saya akan memaparkan tentang keputusan pembelian kepada yang pembelian skincare, Ibu. Oke, skincare. Ya. Banyak juga nih akhirnya di skincare ya. Ya, Oke, saya silakan. mau sharing pengalaman terkait judul di atas, Bu. Ya, Kartina, ya. Iya. Biar nggak salah. Ya, alhamdulillah. Silakan. Saya mau sharing ini Bu, pengalaman pribadi ya terkait judul artikel jurnal yang itu. Tadi sudah dipaparkan sama Kak Epta, emang di jurnal ini tentang Natur Republik Natur oleh Republik, ya. kebetulan saya itu tidak konsumen loyalitas, tapi saya ikut tren Bu gitu. Karena saya waktu itu lagi nonton drakor Bu, itu kan BA-nya Juri apa? Korea, jadi saya itu sampai ikut ngantri Bu, karena waktu pertama itu ngantri banget itu gitu. Terus setelah saya beli Apa lumayan. brandnya? Ya, Natur Republik. Iya, Natur Republik itu Oke. sampai pertama itu ada di Jakarta sebelum ada di Bandung Bu. Saya Oke. sengaja ke Jakarta karena pengen tahu kok sengantri itu gitu. Ya, Bagusnya oke. seperti Baik, apa baik. gitu. Ternyata kayak lidah buaya gitu Bu, kenyal-kenyal gitu. Oh, iya, iya. Ternyata di saya itu nggak cocok Bu. Jadi Ya. saya kembali lagi ke Mustika Ratu gitu Bu. Oke. Ya, Indonesia jadi, ya. Ya, jadi ternyata dengan brand ambassador juga bisa mengubah perilaku konsumen Bu gitu. Iya, oke. Karena brand ambasadornya orang Korea ya. Korea, Karena Anda penggemar drakor Korea. Oke, ya sudah betul. lengkap lah sudah ya. Ya oke, Terima kasih. ya bagus. Itu benar-benar kena ini Bu Kartina nih ya. Ya udah nggak apa-apa. Pinter yang bikin strategi. Ya oke. Ada lagi Bu? Udah Bu, terima Udah kasih. itu. Tapi saya suka gara-gara brand ambasador dia beli. Oke, Bu Alina, habis Bu Alina nomor 3 tadi siapa? Pak Fahru Rozi, nomor 4 Wiranto ya. Nomor 5 Yuni. Ya silakan. Yang mau ini raise hand, jadi terdata nomornya. Silakan Bu Bu Ya, selamat malam Ibu. Iya, Bu Alina. aku ambil yang peranan motivasi persepsi dalam pembelian skincare. Ya, skincare lagi nih. Sama, jadi dulu boleh sebut produk ya Bu? Oh, boleh silakan. Jadi Harus sebut produk. ya, jadi dulu saya pakai sejak remaja saya menggunakan klinik karena ikut ibu saya. Wah. Kemudian 2014 mulai belajar agama gitu kan. Terus udah gitu kebetulan 2015 itu saya dapat kesempatan untuk mengunjungi satu event, ada kerjaan mengunjungi eventnya Wardah pada saat itu. Nah, di mana Wardah itu dia punya lab, mini lab di sana yang dia menjelaskan apa aja isinya, ingredients-nya apa. Nah, pada saat itu saya bandingkan dengan ingredients-nya klinik, di mana memang ingredients klinik itu ada sesuatu yang masih in a gray area, apakah halal atau tidak. Sementara di Wardah itu jelas bahwa mereka stated itu halal. Jadi saya masuk ke dalam motivasi untuk nilai spiritual dan etika. Oke. Jadi karena itu saya shifting ke produk halal seperti itu. Balik ya, karena kemudian ada perubahan di hidup Anda. Bukan Nah, perubahan hidup sih, lebih Iya. mendalami sesuatu. Oke. Iya, Jadi betul. Wardah benar-benar tuh sasarannya sesuatu. Jadi
dia berhasil mendapatkan konsumen yang dia rencanakan. Oke, Iya, jadi karena klinik dia itu ya. Klinik itu terbuka. produk luar kan ya? Iya, Klinik betul. produk luar. Itu Betul. produk lama itu dari 70-an 60-an ya. Benar, karena saya dari ibu saya kan waktu remaja kan Saya masih juga jual pinjem-pinjem pakai. gitu. Ya. Heeh, jadi Berarti sekarang waktu Anda pakai dia udah harga yang mahal karena dia dari luar toh. Iya, udah harga Iya. yang mahal itu. Ya. Iya. Kalau di mall-mall dia tuh tempatnya eksklusif banget. Baik, Iya. oke. Anda pindah Iya. ke Wardah ya. Betul. Wardah bukan. Wardah tuh Mm-mm. dia Paragon tuh punya beberapa brand, tapi Anda milihnya Wardah ya. Iya, karena waktu yang luncuran pertama setelah dia meluncurkan Putri, dia meluncurkan Wardah dulu. Ya, Baru baik. setelah itu kan ada Emina, Makeover dan lain sebagainya. Baik, oke. Nomor Ya. 3 tadi Pak Fahru Rozi, nggak boleh diganti. Kalau nggak mau skincare ganti yang lain. Nggak boleh diganti produknya. Siap Ya, Ibu, silakan. siap. Sudah ketemu Ibu, izin menyampaikan. Ya, apa? Saya kali ini mengambil yang analisis perilaku konsumen tanaman anggrek Ibu. Oke, ya Ya, silakan. kebetulan sharing pengalaman karena ini terjadi ketika pandemi dan pasca pandemi ya. Kebetulan Ya, oke. saya dapat dirumahkan pada saat itu ketika pandemi, ya. jadi tidak ada kesibukan yang Oke. bisa dilakukan gitu. Ya, oke. Akhirnya karena keluarga juga suka bercocok tanam, kebetulan dulu di kakek juga sempat menanam anggrek, akhirnya kita mulai cari-cari lagi tanaman yang kira-kira cocok untuk di rumah. Dan ketika pandemi kita menemukan satu tanaman, mungkin ini bukan jenis anggrek, tapi kita beli anggrek pada waktu itu Dendrobium ya, yang warna ungu, saya ingat sekali. Yang warna ungu kita beli karena kita setelah searching ternyata memiliki khasiat sebagai pembersih alami atau filter alami. Pembersih apa? Pembersih manusia atau pembersih ini Bu, lain? polutan. Oh, polutan. Polutan Ibu, udara ya, udara. Ya, oke. Seperti lidah mertua dan sebagainya gitu Ibu. Ya, baik. Ya, mungkin itu aja Ibu. Oke, baik ya. Jadi mungkin Anda memang minatnya tadi di gadget, tapi ternyata artikel kita nggak ada gadget. Jadi ya udah nggak apa-apa. Anda menyari ya. Siap, Oke, Ibu. jadi Terima kasih. silakan Wiranto, kemudian Yuni. Habis Wiranto, Baik. Yuni, kemudian Ferdiaji ya. Silakan. Nomor 2 Wiranto. Baik, terima kasih Bu Rosita ya, dan teman-teman selamat malam ya. Izin Bu, saya ngambilnya yang dari analisis perilaku konsumen tanaman anggrek di Kota Batu ya. Yang poin 5, pendapat secara umum tentang penelitian ya pada artikel ini. Artikel jurnal ini ya. Silakan Iya. Pak Wiranto. Silakan Baik. Wiranto. Baik Bu, ya pada pendapat secara umum ya, artikel ini ya berkontribusi dengan jelas ya perilaku konsumen pada agar atau agresi bisnis ya, yang pada artikel ini ditonjolkan ada beberapa mengenai kekuatan. Yang pertama adalah objek ya. Objek penelitian juga spesifik ya atau kontekstual, itu yang pertama, dan untuk yang kedua juga menggunakan variabel perilaku konsumen yang secara umum ada beberapa juga di situ dijelaskan menurut psikologis ya, secara budaya dan pribadi. Dan untuk yang ketiga di situ hasil aplikatif bagi pelaku usaha juga banyak direkomendasikan ya, jenis tanaman anggrek juga. Ada beberapa juga ya di jurnal itu dijelaskan bahwasanya kelemahannya yang pertama adalah sampel kecil atau accidental sampling ya, membatasi generasi. Iya betul. Yang kedua ada faktor budaya ya, ditentukan kurang sesuainya seperti itu, atau namun dalam pembahasan di situ dijelaskan secara teoritis ya. Dan yang terakhir adalah instrumen variabel masih kurang luas seperti itu. Dalam hal itu karena hanya beberapa indikator ya, bisa apabila diperluas ada beberapa ditambahkan, misalkan ya gaya hidup, motivasi, atau loyalitas konsumen. Baik, berikut Ibu dari saya, terima kasih. Wiranto. Silakan nomor 2 Yuni. Ibu Kartina, Baik, Ibu. kayaknya Anda kok nomor 1. Udah selesai Ibu Kartina kan? Presetnya diturunin Ibu Kartina, nanti mengganggu nomor. Silakan Baik, Mbak Ibu. Yuni. Baik, Ibu. Silakan Mbak Yuni. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Di sini Yuni menganalisis tentang analisis perilaku konsumen tanaman anggrek di Kota Batu.
akan menjelaskan tentang poin 3 ya Bu, tentang definisi. Menurut Ya, oke, Fauzi dan Yuliawati 2020, perilaku konsumen merupakan suatu proses yang dilalui konsumen dalam membeli, mencari, mengevaluasi pasca pembelian suatu produk dalam membelanjakan sumber daya yang tersedia. Ya, oke. Ya, baik demikian Ibu. Ya, terima Perilaku kasih. konsumen ya, itu yang waktu kita masuk sesi pertama disebutkan dan saya sebutkan, kemudian ini kita penguatan. Jadi mudah-mudahan makin nancep. Oke, thank you Mbak Yuni ya. Ya, terima Nomor kasih, 2, Bu. nomor 3, ini Bu Kartina nih Kak. Pak, ya Ferdi Haji. Ya, Bener nggak selamat gue malam nyebut Ibu. nama lo? Bener nggak? Betul Ibu, betul. Betul, silakan. Iya. Selamat malam Ibu. Izin menyampaikan sharing pengalaman saya sebagai konsumen yang berhubungan dengan artikel yang berjudul Keputusan Pembelian, Peranan Motivasi Persepsi Pembelajaran Pembelian Skincare Ibu. Skincare, oke. Oke. Jadi ada banyak alasan konsumen itu untuk memilih produk atau jasa skincare tertentu. Misal bisa berdasarkan fungsionalnya ataupun dipengaruhi faktor psikologisnya Ibu. Nah, seperti saya sendiri itu dipengaruhi oleh motivasi internal seperti keinginan untuk memperbaiki kondisi kulit dan menjaga penampilan. Itu menjadi pendorong utama dalam memilih produk atau jasa skincare-nya. Nah, hal ini juga sesuai dengan isi artikel tersebut, Ibu, yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, namun jika dilihat dari segi fungsionalnya, saya juga sempat berganti 3 produk atau jasa skincare. 3 brand ya, 3 brand. Betul, 3 brand, betul. oke. Yang pertama itu Ella Skin Clinic, yang kedua itu RH Dermatologi, yang ketiga itu yang masih saya pakai sampai sekarang itu Natasha Skincare. Nah, karena saya merasa dari fungsi dari 2 awal itu tidak terlalu signifikan untuk diri saya sendiri, Bu. Nah, itu karena memang itu popularitas merek seringkali membentuk ekspektasi tinggi terhadap efektivitas produknya, gitu. Ya, oke ya. Anda ganti-ganti ya? Betul Ibu. Udah berapa kali? Jadi sekarang yang kelima kali ya? Yang kelima Oh brand? enggak, karena yang ketiga Ibu, Natasha. Yang ketiga, Pakai oke. Natasha. Natasha? Betul. Oh, ya. Itu apa produk-produk yang aduhai juga harganya ya Pak ya? buat saya, buat Anda mungkin enggak. Baik Pak Ferdiaji, sekarang nomor 3 My Dogger, Pak Birul ya. Nomor 3 Pak Birul, lalu kemudian habis Pak Birul Nila ya. Ini saya harus tulis nih, kayaknya nomornya enggak hilang sini. Bu Kartina kemana sih? Nila. Kemudian Vivi. Halo. Tunggu. Fitriani. Habis Fitriani Panji. Habis Panji Eko. Ya. Ya, silakan. Pak Birul ada 2 My Dogger ya? Iya Bu, ini laptopnya nggak bisa Baik. ngeluarin suara, jadi saya Baik, pakai silakan. handphone Ya, juga. oke. Ya, jadi saya milih yang nomor 5 Bu, yaitu pendapat secara umum tentang penelitian terkait dengan artikel penelitian yang tanaman hias Bu, anggrek di Kota Batu. Di Kota Batu, oke. Ya, kebetulan saya juga lebih suka anggrek dibanding mawar. Ya. Tapi memang anggrek ini agak susah merawatnya. Jadi Ya. saya ini pengalaman dulu ya Bu ya. Jadi Ya, saya pernah borong anggrek, dan di sini tuh sebenarnya harganya juga nggak terlalu mahal ya, karena kita punya pusat anggrek di Ragunan. Di sini tuh Oke, tadi Pak Birul ya, saya nggak lihat peringatan dipotong Pak Birul. Jadi tadi rupanya sudah mesti habis. Pak Birul mana? Saya Bu, ya Bu. Nanti Pak, sebentar ini Anda lanjutin ya Pak Birul ya. Iya Bu, jadi saya punya pengalaman. Memang saya Ya. waktu itu sebenarnya di Jakarta anggrek itu ada pusat tanamannya di Ragunan. Jadi kita bisa milih di situ dari yang harganya 25.000 sampai yang hingga. Kemudian pendapat secara umum tentang penelitian atau artikel ini, ya, ini memberikan wawasan praktis yang baik untuk pelaku usaha tanaman hias di Kota Batu. Hasil penelitiannya itu mayoritas konsumennya perempuan, Bu, 76%, berusia di bawah 40 tahun. Ya. Ya. Ini yang Kota Batu ya? Ya, Data Bu. Kota Batu, oke. Ya. Dan yang paling laku itu adalah yang jenis Dendrobium, Bu, yang paling disukai karena Dendrobium, oke, tahan lama. Ya, bunganya 1 sampai 3 bulan. Baik.
Begitu Bu. Oke, Pak Birul ya. Terima kasih, Bu. Oke, jadi Anda ini ya. Oke, yang berikutnya nih, yang resen berikutnya saya untung udah nyatet nih. Nila ya? Iya, saya Ibu. Nilam apa? Nilam ya? Ya. Silakan Nilam. Oke, baik Ibu. Resen biar nomornya ada, tapi Nilam, Fitri, Panji, Eko. Yang berikutnya nanti silakan. Oke. Nilam, silakan. Baik Bu, saya ingin menanggapi dan sharing mungkin jurnal catering sehat terkait keputusan pembelian. Jadi di jurnal ini dijelaskan bahwa keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh 2 jenis faktor ya Bu, faktor internal dan eksternal. Ini juga saya lihat saat saya juga pernah bekerja di salah satu catering sehat, banyak pelanggan datang karena punya target diet tertentu dan mereka juga sudah cukup paham soal gizi. Juga sangat memperhatikan terutama kualitas makanannya, kebersihan, dan apalagi komposisi menunya. Meskipun harganya lebih mahal dibanding catering biasa, mereka juga memilih karena merasa lebih aman, terkontrol, dan sesuai dengan kebutuhan kesehatannya. Nah, jadi menurut saya keputusan pembelian catering sehat itu lebih didasari pada pertimbangan kesehatan dan kepercayaan, jadi bukan hanya sekedar untuk makan gitu. Baik, oke. Oke ya, jadi ini benar-benar sharing catering, benar-benar objek penelitiannya ya. Baik, yang berikutnya nih data yang sebelumnya, Fitri. Iya, saya Bu. Selamat malam. Fitriani. Oke. Baik Fitriani, silakan. Habis Fitriani, Panji, kemudian Eko. Ya, jurnalnya saya pilih yang keputusan pembelian, peranan motivasi, persepsi, pembelajaran, pembelian skincare. Kemarin yang tugas 3 minggu lalu, saya juga pilih saya sebagai konsumen purchase decision-nya membeli brand skincare, tapi skincare-nya beda brand kebetulan. Oke. Yang kemarin tugas 3 ya Bu. Yang kemarin saya ngangkat brandnya Skintific. Kalau di jurnal ini kan brandnya Aloe Vera Gel Nature Republic ya. Ini kan sempat viral yang tadi saya menyimak pertanyaannya Ibu Kartina, kenapa waktu ini nih sampai ngantri yang Korea ya. Brand ya Natrep ya Bu, singkatannya Natrep. Itu karena brand ambasadornya adalah boy band K-pop. Jadi dari 2013 sampai 2022 itu brand ambasadornya EXO. Itu salah satu boy band Korea yang punya fanbase terbesar di Indonesia. Namanya EXO-L. Pantes ya, sampai Bu Kartina ikut ngantri ya. Ya sudah, lanjutin. Makanya pada saat itu ngantrinya parah-parah banget. Pas 2018 saya ke Korea juga saya sempat buka Just Tip produk ini nih. Saya inget banget sampai overload bagasi karena itu kan isinya gel aloe vera 1 buletan gitu hijau. Itu cukup berat, Bu. Tapi Anda beli di sana? Anda beli di Korea? Iya. Beli buat sendiri atau mau jual lagi? 2018. Buat jual lagi Just Tip. Oke, good. Jasa titip. Iya. Itu kan kemasannya hijau bulat gitu ya Bu, isinya kayak gel aloe vera. Jadi 1 piece itu berat juga. Dan kalau menurut pengalaman saya pribadi itu ya benar itu orang-orang tuh pada beli ya karena brand ambasadornya, karena suka ngefans sama brand ambasadornya dibeli. Tapi kalau menurut saya setelah saya sebagai konsumen ya, itu motivasi kan mendorong pembelian awal, motivasinya karena suka sama brand ambasadornya. Tapi sebenarnya kalau based on experience saya nggak mau purchase lagi, jadi saya maunya Just Tip aja karena itu katanya untuk menenangkan kulit yang merah, kulit yang kemerahan gitu ya. Tapi setelah saya pakai yang nggak berfungsi malah jadi muncul jerawat kayak gitu mungkin cocok-cocokan sih ya Bu ya. Gitu. Cuman kalau boleh nambahin Bu, ini saya mau komentarin pendapat terkait responden dan sampel penelitian. Kalau di sini kan mengambil jurnalnya 88 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabudi. Pendapat saya pemilihan mahasiswa sebagai responden relevan dengan objek penelitian karena mahasiswa kan merupakan segmen konsumtif aktif produk skincare dan sesuai dengan target pasar Nature Republic. Tapi dari sisi generalisasi penggunaan respondennya itu terbatas pada 1 universitas dan 1 kelompok usia. Harusnya bisa lebih kuat apabila respondennya itu berasal dari latar belakang usia, pekerjaan atau wilayah yang lebih beragam.
Itu aja sih Bu, cukup. Tapi itulah yang namanya sampel. Ya itulah yang namanya sampel. Jadi dia bisa menentukan yang mungkin tidak beragam, bisa yang buat satu aja. Mungkin akan lebih buat Anda lebih representatif kalau dia beragam ya. Tapi satu hal tadi tentang faktor. Tadi motivasi itu faktor internal ya. Di artikel faktor internal ya. Nah, nanti ambasador itu sebenarnya faktor apa? Coba nanti dicek. Motivasi pasti faktor internal. Ambasador kalau dia selevel sama influencer, dia masuk dalam faktor internal atau eksternal. Nanti silahkan dipikirkan. Lanjutnya Panji. Ini daftar yang sebelumnya. Panji habis Panji Eko. Iya, Bu. Yang berikutnya ini nanti saya ini kan habis Panji Eko. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Rosita. Ini saya mau yang jurnal peranan motivasi persepsi pembelajaran pembelian skincare, Bu. Ya, skincare lagi ya. Wah, laku ini skincare ya. Ya, silakan. Ini saya sama kayak Pak Yohanes, apa ya, tadi yang skincare ya, cowok tapi Pak Johannes ini Johannes Budi ya. Iya, tadi cowok tapi akhirnya skincare-nya ikut juga gitu. Nah, ini saya mau seri pengalaman sebagai konsumen, Bu. Ini untuk judul untuk mereknya namanya Perspirex. Itu skincare apa, untuk nggak dengar? Perspirex. Perspirex. Oke, saya kok nggak kenal ya. Oke, silakan. Sekarang udah keluar, Bu. Jadi kita mulai dulu dari hasil. Ini sebenarnya hasil penelitian kompleks dari istri, Bu. Jadi dia kan sering melihat di digital marketing, di TikTok kayak gitu ya, yang bagus tuh apa buat deodoran gitu. Kalau saya kan biasanya beli Rexona aja tuh yang ada di etalase supermarket kan, ada beli aja gitu. Tapi ya hasilnya ya cepet pudar lah, habis itu jadi mesti beli lagi. Jadi mesti belinya di online, Oh, oke. Nah istri itu beli di online, akhirnya ngasih tahu ini aja pakai Perspirex aja sekali usap itu untuk 3 hari. Masa ada yang kayak gitu. Ya udah akhirnya saya pakai dan ternyata benar hasilnya emang bagus, Bu. Emang 3 hari itu nggak keringetan dan nggak bau badan gitu, Bu, jadinya. Itu Ya, akhirnya kok kita jadi nggak skincare? Kok jadi deodoran? Kan skincare tadi. itu deodoran itu skincare bukan sih, Bu? Lain dong. Lain deodoran bukan, ya udah nggak apa-apa. Ya udah kalau Panji nggak apa-apa deh. Saya kira skincare. Mungkin, Bu. Skincare juga. Udah kalau Panji tahunya skincare, ya udah deodoran is deodoran sih. Ya udah. Makanya juga tapi bukan skincare. Iya. Deodoran itu kosmetik, Bu. Deodoran itu sampo. Udah, ceritanya beli di online ya. Ya udah, oke. Nggak apa-apa. Nanti tanya lagi sama sama Nyonya ya. Oke, ya sudah. Nggak apa-apa. Oke, nanti lagi berarti ya, Bu. Ya mungkin ya itu objek penelitiannya mungkin Panji nggak ada yang kena. Padahal Panji bisa komentarin metodologi, bisa komentarin, bisa menyampaikan konsep gitu loh. Kalau objek penelitiannya nggak demen semua, itu kan ada anggrek, ada catering sehat, ada skincare. Iya. Jadi kalau Panji nggak demen semua sama objek, saya kasih 5 pilihan. Jadi next kalau ada lagi pilih aja. Mbak Yuni itu menyampaikan konsep, sama satu lagi tadi siapa? Menyampaikan konsep, Medita. Boleh menyampaikan konsep biar makin mantep. Ya, oke, tapi nggak apa-apa Panji. Ya, udah. Oke, thank you. Anda berpartisipasi. Oke ya, silakan yang berikutnya tadi Eko. Ya, Bu, selamat malam Bu Rosita. Terima kasih, Bu, waktunya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Saya ambil yang ini, Bu, yang untuk anggrek, Bu. Anggrek, oke. Iya, sharing pengalaman, Bu. Suka ya sama anggrek ya. Sudah suka. Kalau nggak suka ya poin yang lain. Saya sebenarnya korban ini, Bu, korban nganter aja, Bu. Oh, korban ngantar ya, itu biasa itu kejadian. Emang begitu dalam hidup. Oh, kekorban nganter. Oke, silakan. Iya, jadi waktu itu pernah saya nganter ini, Bu, istri saya. Ya. Untuk membeli bunga hias tadinya ya, Bu ya. Kemudian saya tanya nih, kenapa dia milihnya anggrek gitu. Ternyata dia bilang sih karena bunganya yang indah sama warnanya yang bisa memuaskan hati, dia bilang gitu. Saya juga nggak ngerti itu. Perlu penjelasan lebih lanjut, tapi nggak apa-apa, lanjut. Udah. Saya nggak ngerti juga tuh, Bu. Nah, ya. Kemudian saya setelah baca artikel ini, Bu, ini
jika dikaitkan dengan teori perilaku konsumen, ini dari pengalaman ini tahapannya sama nih Bu, sama seperti yang dijelaskan di artikel. Tahapan keputusan pembelian apa tahapan apa? Kalau tahapan kemarin yang kita bahas adalah keputusan pembelian. Tapi Iya, faktor, ini bicara faktor nih kalau nggak salah artikelnya. Ya, Iya faktor. betul Bu. Ya, Iya. faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ya. Iya, prosesnya itu dimulai dari munculnya keinginan memiliki tanaman hias, kemudian dilanjutkan dengan mencari informasi, sehingga dipilihlah itu jenis. Tapi jenisnya bukan dendrombium ya Bu ya? Ya, dendrodium, itu tapi juga. ada anggrek Iya. bulan, ada macam-macam deh. Nah, iya Bu. Ya, Nah, oke. itu. Jadi Kemudian sebenarnya masih produk yang sama, tapi jenisnya ya, ya variannya. beda Bu. Baik, oke. Betul Bu. Akhirnya dipilih apa nggak tahu namanya, karena Nggak korban tahu Bu, kantor. orang Ya udah, saya nganterin korban doang kantor. Bu. Ya sudah, ya udah, oke. Pak Makasih, Eko, Bu. ya, oke ya. Jadi Pak Eko, selanjutnya, nah ini nomor 1 sekarang Imanda. Ini yang nomor berikutnya nih, Imanda. Silakan Imanda. Ya, selamat malam Ibu Rosita. Ya. Kedengeran Bu suara saya? Oke, tunggu saya ini dulu. Habis Iya. Imanda, Yesi. Habis Yesi, Erna. Erna ya, itu namanya kepotong tuh. Ya, ya oke silakan lanjut. Yang lain dong, ini yang Iya, belum, Bu. nomornya belum ada. Resen biar ada nomornya. Resen biar nomornya ada. Silakan. Ya, oke. Silakan Imanda. Selamat malam semua Bu Rosita dan teman-teman. Saya akan menanggapi soal artikel jurnal yang skincare Bu, pengalaman pribadi menggunakan skincare. Saya menggunakan skincare itu dari zaman saya kuliah, pada zaman ya sudah lama lah, beberapa tahun yang lalu. Nah, kebetulan itu saya sudah waktu itu menggunakan skincare yang agak keras, seperti boleh sebut merek ya Bu, RH. Boleh, harus. Nah, iya, karena pada waktu itu masa remaja, kulit saya jerawatan semua Bu, terlalu banyak sampai semuka-muka tuh penuh jerawat semua. Nah, di era ini kebetulan memang kan keras untuk obatnya gitu ya Bu. Menurut saya keras obatnya. Jadi pada saat itu memang sangat membantu nih untuk muka pada remaja pada saat ya, S1 dulu. Kemudian saya terus meneruskan itu sampai saya bekerja. Kemudian Bu setelah bekerja saya melakukan sulam alis Bu Rosita gitu. Mana? Ini masih Jadi sulam? Oke, ya. ini masih sulam Bu. Sulam, Tapi oke, ya udah, lanjut. skincare itu menghilangkan sulam alis Bu ternyata. Oh. Jadi dia bisa memudarkan. RH itu bisa krim malamnya ya, lebih tepatnya kepada krim malamnya dia lebih bisa memudarkan alis yang sudah disulam gitu. Ya, kenapa Dan saya Anda pakai berhenti di tuh Bu. alis? Skincare-nya kenapa pakai di alis? Kan bisa nggak pakai. Di pelipis Bu, di pelipis sama di jidat. Tapi ternyata mungkin tapi kena. meresap karena keras. Oke. Jadi dia Gila. Ya, oke. Iya, Ya, ya. jadi buntutnya dulu Bu yang hilang, buntut alisnya hilang. Nah, karena dia keras, tapi untuk di muka memang skincare itu bagus Bu. Sebagai konsumen saya hilang waktu itu jerawatnya. Tapi kemudian saya hilang alisnya juga. Jadi akhirnya ya saya sudah. udah tidak berjerawat kan ya. Di usia yang sudah kepala 4 ini, alhamdulillah jerawat sudah tidak ada. Cuman bekasnya aja Bu, bopeng-bopeng kayak bulan. Ya nanti Nah, dihilangin. Ada skincare yang bisa ngilangin. Atau enggak dioplas aja nggak apa-apa. Ya. Ya Ya Bu. udah. Ya oke ya. Sekarang Imanda, ini benar-benar sharing pribadi nih, sharing pribadi. Baik, yang nomor berikutnya Yesi. Nah, dari Masih ada lagi Imanda? Oke, makasih Bu. Oke. Yesi, Ya itu silakan. aja. Jadi saya memutuskan untuk pakai yang tidak berat gitu aja Bu Rosita, supaya nggak hilang lagi Sekarang bentuk apa pakainya? alisnya. Yang tidak berat apa? Baik Bu, terima kasih. Nggak dengar dia. Oke, silakan. Siapa? Yesi. Selamat malam, Putus nih, Manda. Yesi, silakan. Selamat malam, Bu Rosita. Artikel saya Malam, yang Yesi. saya tanggapi Silakan, Yesi. berjudul keputusan pembelian dalam pemberian skincare. Apa? Skincare juga? Iya, skincare. Ya, Anda mau sharing atau mau ngomentarin Ya, apa? mau pada artikel ini mengambil konsep motivasi konsumen. Mau menyampaikan ini apa konsep ya? Silakan. Motivasi saya membeli skincare seperti aloe vera gel Natura Republic muncul karena kebutuhan merawat kulit yang mulai berubah, ingin jaga kelembaban dan kesadaran untuk rutin merawat diri dan meningkatkan rasa percaya diri.
Motivasi saya membeli skincare juga muncul karena produknya praktis, harganya terjangkau, aman juga untuk kulit, lalu halal juga, reviewnya juga positif gitu. Itu membuat saya lebih yakin. Jadi motivasi ini sangat mendorong saya dalam mengambil keputusan pembelian. Itu saja itu. Oke. Ya, gitu ya Yesi ya. Baik. Ini ada yang nggak masuk lagi nih, yang belum tapi tidak masuk ya. Yang mau itu resen, jadi nomornya terdata. Erna, nomor 3, Erna mana? Erna. Ya Erna, habis Erna Anggi, habis Anggi Hana. Habis Anggi Hana, udah gitu Riana. Silakan, Erna dulu. Makasih Bu. Ini ada yang nggak masuk lagi ya, saya catat nih yang nggak masuk lagi nih. Emangnya udah selesai terus nggak masuk gitu ya? Silakan, Erna. Iya Bu. Erna mana? Erna, Bu, ya Erna. Saya Silakan, Erna. sharing pengalaman tentang faktor yang menjadi pertimbangan pembeli anggrek, Bu. Anggrek, oke. Judulnya perilaku konsumen pembelian anggrek di Kota Batu. Dia perilaku konsumen judulnya. Tapi ya ada faktor pasti. Silakan Bu. Jadi di situ kan diterangin salah satu faktornya ada faktor psikologis, ada faktor pribadi, ada faktor budaya, sama faktor berjalan. Iya. Nah, yang faktor psikologis ini sangat cocok sekali sama saya. Di situ kan ada bagi-bagiannya, yaitu ada motivasi, persepsi, sama pembelajaran dan keyakinan dan sikap. Nah, di pembelajaran kan perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Iya, jadi kalau kita beli mereka dan bagus, untuk selanjutnya kita kan pasti akan membeli itu juga, Bu. Dan cenderung setia pada barang tersebut. Walaupun banyak misalnya ambasadornya udah gonta-ganti nawarin ini itu, tapi pasti kita akan tetap setia dengan barang tersebut. Kemudian ada juga, karena apa? karena pembelajaran udah pengalaman gitu, Bu. Pembelajaran, baik. Ya, itu yang mau saya Anda sebut. Oke. Karena pembelajaran ya. Oke, baik. Iya. Ya. Begitu ya, Bu Erna. Oke. Ya, Bu. Ini Anggi nih, selanjutnya Anggi. Habis Iya, Anggi, Bu. Hana, Riana. Ya, silakan. Ya, baik Bu, terima kasih. Riana mukanya kelihatan dong kalau udah mau ini. Riana mana? Riana, ya kelihatin loh mukanya. Sebentar lagi giliran Anda. Yang udah silakan Anggi ya. Kok ngeliatin muka pakai disuruh-suruh sih? Anggi silakan. Anggi. Bu, saya mau sharing pengalaman pribadi lagi Bu, ini tentang keputusan pembelian yang skincare itu. Yang skincare Bu, ya. Sebutin brandnya ya. Sebutin brandnya. Pengen tahu gue. Jadi sebenarnya muka saya ini kan normal ya Bu ya, menurut dokter kulit. Tetapi karena waktu muda kan pengen coba-coba ya Bu ya. Jadi memang kayak ngelihat orang kok bagus nih pakai apa gitu loh. Jadi akhirnya saya tidak memikirkan pertimbangan itu Bu. Jadi saya hanya melihat orang yang sudah pakai. Ternyata case kulit adalah tidak semua orang pakai itu bisa cocok sama kita Bu. Iya. Gitu. Ya sampai akhirnya muka saya tuh rusak Bu. Waduh, jadi sekarang cakep gitu? Ini udah bersih Bu. Alhamdulillah. Ya, sudah, jadi saya jerawat itu seluruh muka. Jadi pada saat saya ke dokter kulit itu jadi SPKK ya, kulit dan kelamin itu saya dinyatakan infeksi ringan, padahal itu udah merah banget. Merah banget dan udah nggak pede banget Bu. Tadinya mau pakai cadar. Bawa masing-masing. Bawa ini. Iya. Bocor ya kayaknya itu ya. Airnya. Terus coba itu di mute dong, kalau mau ngomong di mute dulu ya, biar nggak masuk ke sini. Kak Erna katanya tuh saya nggak tahu, nggak kenalin suara. Silakan Bu Anggi. Ya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk jadi pasiennya dokter kulit dan kelamin itu karena ada yang referensikan, dan alhamdulillah
nggak langsung bersih karena jerawat itu kan yang susah itu bekasnya Bu, ya kan? Jadi tidak ini hilang sih jerawatnya, tapi bekasnya nggak hilang gitu loh. Jadi saya dinyatakan infeksi. Jadi saya remove aja deh, mengganggu. Ya udah silakan. Ya. Lanjut. Jadi saya itu dinyatakan iritasi ringan, padahal menurut saya itu udah parah gitu kan. Karena memang saya terbiasa dengan kulit yang tidak ada jerawat satupun Bu pada saat itu, gitu kan. Ya udah gitu satu mahal, jadinya kan saya harus ke dokter kulit itu kan spesialis gitu ya. Jadi saya harus mengeluarkan budget yang sangat mahal gitu ya. Yang seminggu sekali harus datang ke dokter tersebut. Jadi kurang lebih 1 bulan itu sekitar 6 juta Bu, seperti itu. Jadi tapi ada hasilnya toh? Iya Bu. Cuman walaupun memang ada bintik bekas jerawatnya samar-samar gitu. Nah, jadi pelajaran yang bisa saya ambil sekarang ini adalah karena saya pernah kapok untuk membeli produk-produk yang lagi happening. Jadi sekarang untuk saya memutuskan untuk memilih pembeliannya ya. Jadi satu pertamanya BPOM pastinya, keduanya ada MUI-nya halal. Lalu yang ketiganya ternyata merek umum yang banyak yang palsu Bu. Palsu atau tiruan. Ya. Jadi lalu yang keempatnya saya lebih percaya kepada dokter yang menangani jerawat saya di awal daripada saya harus coba-coba lagi seperti itu. Ada nanti saya malah keluar lagi uang ekstra ya Bu ya gitu. Terus karena untuk diri sendiri ya Bu ya. Jadi kan sebenarnya untuk kulit ini nggak bisa dicoba-coba ternyata seperti itu sih Bu. Lalu yang keempat yang selanjutnya terus kalau harga sih pastinya lebih mahal ya Bu ya, karena memang langsung dari dokter, bukan dari pabrikan gitu loh Bu. Jadi memang racikan dokternya seperti itu sih Bu. Jadi sekarang ya itu sih faktor-faktornya. Terima kasih Bu. Baik, Hana, mana Hana? Saya Bu, Hana selamat malam Bu Rosita. Saya mau menanggapi faktor internal dan keputusan pembelian menyampaikan konsep atau gimana? Menyampaikan konsep. Saya menyampaikan konsep ya Bu, Silakan. Ajaran saya. Baik, konsep ini menurut saya dipengaruhi yang pertama dari motivasi, kedua itu persepsi dan pembelajaran. Untuk produk natural aloe vera ini, kebetulan saya pribadi punya pengalaman kulit saya itu alergi ya Bu ya terhadap sesuatu bahan kimia atau makanan yang saya asumsi setiap hari. Pertolongan pertama saya pada waktu itu adalah kebetulan tuh waktu itu kantor tuh ada di Plaza 88 samping Kokas ya Bu ya. Kebetulan saya langsung lari ke salah satu Guardian, saya tanya produk untuk menyembuhkan pertolongan pertama menyembuhkan alergi di kulit itu apa? Lalu si SPG-nya kata saya itu aloe vera Nature Republic. Nah, jadi dari pengalaman pribadi saya itu saya menyimpulkan ya. Saya lihat juga kualitas produknya. Oh iya, ternyata kandungan aloe veranya itu lidah buayanya itu lebih tinggi dan natural ya dibandingkan dengan zat-zat kimia yang lain. Sehingga saya menyimpulkan dan memutuskan dalam pembelian ini yang pertama satu kualitas produknya itu good karena 98% itu mengandung lidah buaya. Kedua kandungan alami dan ketiga Bu, harganya relatif ekonomis ya, nggak mahal-mahal banget dan nggak murah-murah banget. Seperti itu Bu. Sekian tanggapan saya Bu. Terima kasih. Baik, kayaknya udah semua nih ya. Saya nggak lihat lagi nih. Ada nama yang belum ada nih. Muhammad Rehans ada? Kanifa ada nggak? Kanifa nggak ada ya? Saya coret ya. Kanifa saya belum ada. sebenarnya Bu. Izin Bu Rosita. Peter resen dulu, jadi biar ada nomornya. Peter nggak kelihatan tadi itu. Ya Ada tadi Bu. Resen biar ada nomornya. Ditekan resen. Ada, tahu nggak? Tahu nggak ada? Nggak tahu ya. Saya kasih jempol aja deh Bu. Jempol aja Bu. Ya udah. Muhammad Rehans ada? Tunggu saya ini dulu. Ini tinggal sedikit. Muhammad Rehan nggak ada ya? Oke, silakan Pak Peter.
Bentar. Ya, silakan Pak Peter. Saya yang artikel mana analisis mau perilaku menyampaikan konsep atau apa, silakan. Silakan Pak Peter. pengalaman sebagai konsumen, Bu. Analisis Ya. perilaku konsumen tanaman anggrek. Artikel yang Tapi tidak spesifik anggrek sih, Bu. Jadi semenjak COVID, tadi ada pengalaman sama si Oji itu mirip-mirip. Jadi karena tidak banyak kegiatan, jadi senang tanaman di rumah. Sampai hari ini. Persis di samping kamar saya ini semua tanamannya saya. Kebetulan tapi bukan anggrek. Mestinya. Ya, tapi saya tahu anggrek, Bu. Kenapa saya tidak memilih anggrek? Silakan. Karena saya tahu pertama merawatnya agak cukup rumit. Pokoknya intinya tanaman ya. Jadi produknya tanaman. Oke. Hanya yang saya lihat yang menurut saya adalah validasi daripada jurnal ini yang betul adalah pemilihan responden. Respondennya kan 50, itu hampir 75% itu wanita, 25% pria. Nah, ketika saya melakukan pembelian tanaman pun ke tempat tanaman, saya lebih banyak kompetisi sama ibu-ibu. Till now. Lo terus diapain? Terus lo diapain sama penjualnya, Pak? Jadi sampai hari ini saya kebetulan istri saya ada beberapa arisan, suka ada istri saya pelatih choir juga, jadi saya suka nganterin dia ke rumah ibu-ibu. Akhirnya saya banyak tanaman dari ibu-ibu. Jadi menurut saya pemilihan respondennya sudah tepat. 75% wanita. Mama-mama lah kalau kata kami. 70% mama-mama. Ya udah, mama-mama ini nggak tahu nih kenapa respondennya 75% wanita, apakah dia sengaja nyari apa kemudian, nah ini makanya eksidental nih. Kalau nggak salah teknik sampelnya eksidental, jadi mungkin si peneliti juga lihat cewek atau di situ memang banyak cewek, nggak tahu, eksidental soalnya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah teknik sampelnya eksidental. Eksidental ya. Eksidental tuh dia lihat, dia samperin kalau dia enak dah. Nggak tahu nih peneliti mungkin demen lihat yang cewek atau di situ emang lebih banyak cewek, nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga, makanya ceweknya jadi 75%. Soalnya eksidental, bukan random, bukan ya kalau purposive juga peneliti yang cari, tapi masih mending ada syarat. Ini karena sampelnya. Baik, ternyata mama-mama ya Pak ya. Baik deh. Ya. Oke, ya sudah. Oke, kalau saya kirim ini ya, kirim soal ya. Mudah-mudahan masih ada waktunya nih. Kirim soal untuk UTS, soal UTS saya kirim ke Pak ya Bapak kita, Pak Jo ya. Sebentar Pak Jo. Siap Ibu. Ya saya kirim ya. Saya dilihat, saya jelasin sedikit aja ya. Jadi apa yang akan dibuat. Oke. Kok itu sih? Telusuri dokumen. Soal UTS. Oke. Ya, saya bisa buka juga sih ya. Coba saya buka ya. Tapi dilihat di ini deh, mungkin dilihat masing-masing ya, dilihat masing-masing atau ya coba saya buka, tunggu. Apa perlu saya share screen Bu ke layar? Sudah dari share. Bapak bisa walaupun bukan ini, bisa. Saya coba ya Bu. Ya, saya udah buka sih, saya bisa, saya coba sajikan juga deh. Siap. Kalau yang orang luar bisa ya boleh, tapi ini saya udah biar saya deh Pak. Oh, siap Ibu. Udah, ini oke, saya share ya. Oke. Ini UTS ya, UTS silakan dibaca dengan baik ininya, apa namanya? Udah kelihatan belum ya? Kenapa dia nggak mau jalan ya? Sudah kelihatan Ibu. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan tapi belum scroll ke bawah Bu. Iya, ini saya scrollnya gimana ya? Mau saya gedein Di dulu. grup juga sudah ada sih Bu Rosita, di grup sudah ada sih, udah di-share juga sama Pak Jo, sudah di-share sama Pak Jo. Oke ya, jadi ini saya punya 2 lagi nih. Oke, jadi Anda menulis sebuah tulisan. Ya, saya bikin strip paper. Saya nggak bilang karya tulis, nggak bilang apa, nanti menjadi definisinya menjadi perdebatan. Anda bikin tulisan, kalau dulu saya kuliah disebutnya paper. Syaratnya silahkan baca di bawah. Topiknya ada 5, silahkan pilih salah satu. Ya, semuanya kalau mau dihubungi dengan keputusan pembelian silahkan. Ada faktor-faktor internal dan eksternal dalam perilaku konsumen. Lalu gaya hidup, ini salah satu faktor internal.
jadi cuma gaya hidup, atau WOM itu salah satu dari faktor eksternal. Jadi ada 5 pilihan, silahkan dipilih. Nah, apa saja yang mau dibuat selain tulisan, Anda juga nanti jadi tulisannya terdiri dari 3 bagian, A, B, C. A-nya topiknya apa, konsepnya diceritakan dari definisi, tahapan, manfaat, tujuan, apa yang Anda rasa perlu sampaikan. Lalu B, riset terkait dengan topik yang Anda pilih. Silahkan cari di Google Scholar atau di mana. Satu aja risetnya. Lalu Anda ceritakan riset itu tentang apa, bagaimana, mengapa, dan kemudian siapa yang membuat, ada di mana. Nah, udah itu yang B. Yang C, Anda komentari riset yang Anda pilih. Komentarnya bisa judul, bisa topik, bisa metode, bisa saya di situ tulisnya ada topik, ada metode. Ada satu lagi apa, saya lupa ya. Nah, itu Anda komentari ya. Jadi ada tulisannya terdiri dari 3 bagian, A, B, C. Lalu B-nya satu hasil riset yang terdokumentasi terkait topik yang Anda pilih. Topik A, apa topiknya ya. Lalu pendapat Anda tentang riset yang Anda pilih. Tentang judul penelitian, tentang objek penelitiannya, tentang metode. Ini kita tadi udah latihan nih, udah latihan ngomong. Ada yang menyampaikan tentang metode tapi nggak banyak. Umumnya sharing seperti sudah saya duga. Lalu objek itu kan ada 3, ada anggrek, ada skincare. Nah, objek. Jadi nanti cari riset yang dia ada objek penelitiannya. Nggak ada brandnya nggak apa-apa, tapi ada brandnya lebih bagus. Ya, seperti itu. Syarat teknisnya silakan dibaca sendiri. Dikumpulkan batas akhir adalah pada saat jadwal ujian. Ya, Anda boleh mengumpulkan misalnya nih udah dapat soal besok jadi silahkan kirim. Anda boleh mengumpulkan sebelum jadwal. Tapi kalau mengumpulkan setelah jadwal, saya anggap Anda tidak ikut UTS. Ya, Anda tidak ikut UTS. Atau kalau salah kirim, pernah ada salah kirim, saya anggap tidak ikut UTS. Jadi nilainya 0, Bu. Enggak 0, ada. Jadi ada nilai paket, tapi saya udah nggak mau lihat kalau telat sama kalau salah kirim. Ya. Jadi tolong dicek, ya memang orang manusia bikin kesalahan, tapi kalau cek langsung buru-buru kalau ada yang tidak tepat silahkan, tapi sebaiknya nggak usah revisi, kirim aja sekali, jadi nggak usah berkali-kali. Kalau nanti ada pertanyaan nih setelah selesai ini, pertanyaannya dikumpulkan dulu, lalu dikumpulkan dulu ke koordinator, silahkan ditanyakan ke saya, tapi hanya 1 kali saja bertanyanya. Jadi jangan lagi bikin nanya, dikumpulkan, mau tanya nih nanti nih kalau udah mau lihat, dikumpulkan oleh Pak Jo, dikasih ke saya, nanti saya jawab sekaligus. Jadi tidak satu-satu bertanya ke saya. Kira-kira begitu. Kalau sekarang ada pertanyaan silahkan. Jadi Anda membuat tulisan, ya, terdiri dari A, B, C. Jangan lupa daftar pusaka. Ya, saya menyebutnya tulisan atau paper. Saya nggak bikin karya tulis dan apa. Kalau ada pertanyaan silakan, teknisnya silakan dibaca. Izin Ibu, mempertegas saja, berarti terakhir itu adalah hari Rabu 11 Februari 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya Bu ya? Ya, itu sebenarnya jadwal ujian kita. Kalau dia ujian di kelas, tapi kan kalau online ujian di kelas repot banget. Itu jadwal terakhir, benar tenggatnya adalah 19.30 pada hari Rabu 11 Februari. Itu jadwal ujian kita. Jadwal ujian kita sebenarnya 11. Anda mau kumpulin di 11 boleh, mau pagi, mau siang, mau sore, mau jam 19.25 juga boleh. Siap. Jadi jangan lewat dari itu. Jadi tenggatnya di hari kita ujian jadwal kita. Saya rasa jadwal sudah dikasih ya oleh sekretariat ya. Jadwal ujian Anda tuh mulai minggu depan. Minggu depan. Ya, 9, 11, 13. Anda punya tiga mata kuliah. Ya, sesuai tenggat waktu. Jadi jangan terlambat mengirim dan jangan mengirimkan berkas yang salah. Ya, saya tahu kita kan bikin kesalahan, tapi ya tentunya ada konsekuensinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nanti sebenarnya interpretasi Anda aja lah ya. Ini sebenarnya nggak perlu ditanya. Menurut gue gini ya udah bikin aja. Nggak usah takut-takut ya. Dan buat apa gitu loh ditanya-tanya, masa enggak saya udah ngerti ya, kira-kira begitu. Jadi ini tadi kita mengomentari artikel jurnal ada kaitannya dengan UTS, soal UTS, dan juga ada kaitannya dengan yang lain sebenarnya juga dengan tujuan sebenarnya
untuk memantapkan konsep. Tapi sharing pengalaman rupanya lebih menarik. Saya sudah menduga objek penelitian itu menarik ya. Makanya tadi kemarin saya pilih catering sehat, lalu kemudian skincare. Pengalamannya orang banyak. Anggrek yang agak kurang tadi. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau komentar atau mau bertanya, silakan. Ini kok nggak ada peringatan ya kalau waktunya udah habis ya. Dari tadi ini saya, oh tapi ini belum, masih lama. Silakan kalau nggak ada ya. Jadi jangan lupa pakai cover ya. Pakai cover, dituliskan nama Anda. Oh, sorry, ini penting. Bikin judul. Judulnya apa? Judulnya mau topik yang saya tulis atau Anda mau judul lain, silakan. Tapi tolong bawa itu nggak usah. Nanti saya tahu. Anda pakai judul apa silakan, nanti saya tahu. Itu adalah topik 1, topik 2, topik 3, atau topik 4, atau topik 5. Jangan lupa pakai judul ya. Kalau tulisan tuh pakai judul. Ya iyalah ya, kalau tesis kan juga pakai judul, karena kalau tesis itu kan penelitian, semuanya turun di tinjauan literatur. Oh saya lupa lagi, nggak usah pakai kata pengantar, nggak usah pakai daftar isi, langsung jeger. Udah cover, langsung tulisan. Jadi judulnya ditulis di 2 tempat, di cover sama di lembar pertama. Nggak usah pakai kata pengantar, daftar isi, nggak usah, udah cerita. Jangan lupa daftar pustaka. Ini saya udah ngomong 2 kali ya. Bosen ya, maaf ya. Saya kira-kira begitu. Dan kayaknya sudah tertangkap. Ya, selamat ujian. Nanti UAS mungkin Anda bikin riset sedikit. Belum UTS aja belum, udah ngomong UAS. Maksudnya biar siap gitu ya. Kira-kira begitu? Ya. Cukup Sudah jelas, Ibu. Udah nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan kita pulang. Konsumennya Baik, Bu. silakan konsumen, apakah kita sebagai konsumen atau bagaimana, Bu? Ataukah memang Enggak, ini semata-mata ini adalah satu, yang A adalah konsep, yang B bukan seperti tugas. Yang B hasil riset. Tadi kan kita tadi lihat artikelnya orang. Anda nggak usah sharing pengalaman. Tapi kalau pengen gue sharing, nah itu di C. Di C kan ada komentar nih. Nah, kalau mau komentar tentang risetnya yang di B, boleh disertakan pengalaman Anda, boleh. Seperti tadi nih, ini tadi seperti tadi nih. Ya, seperti tadi. Jadi, pertama Anda harus bikin yang A tuh konsep-konsep. Tadi ada, cuman yang menyampaikan konsep cuma 3 orang. Jadi, faktor-faktor internal dan eksternal adalah definisi. Faktor internal terdiri dari, faktor eksternal terdiri dari, Anda mau jabarkan boleh, tapi ada batasan halaman, jadi jangan kebanyakan. Halamannya 7 sampai 15. Nah, tadi Pak Peter tanya, kita ceritakan sebagai konsumen, sebenarnya tidak perlu di UTS ini. Nah, tapi kalau itu mau masuk, waktu Anda mengomentari tentang risetnya orang. Kan B tentang riset, Anda tulis dulu risetnya ini adalah dilakukan oleh si A, di sini tentang metodenya ini, hasilnya ini. Nah, yang C, pendapat Anda tentang riset. Apa yang Anda kemukakan pendapatnya? Bisa topiknya, bisa metodenya. Nah, nanti Anda mau membandingkan tadi kayak yang Anda paparkan, boleh silakan. Tapi ingat ada batasan halaman. Ini tadi menjawab pertanyaan Pak Peter, apakah kita sebagai konsumen sebenarnya tidak harus. Ya, kira-kira begitu Pak Peter. Ada lagi? Pak Budi udah nongol, Pak Budi mau ngomong? Bu, ini kan paper ini kan kita memilih dari 5 item itu ya Bu ya, dari lima topik ya, 5 item ya, silakan. Salah satu kita pilih, terus selanjutnya kita jabarkan ke poin-poin yang ABC itu ya Bu. Yang tadi ABC ya, ABC. Ya, jelas. Jadi bukan seperti tugas tertulis kemarin itu sebenarnya mau melatih untuk mengenal konsep sebenarnya, cuma diterapkan. Itu nanti kemungkinan di UAS akan dilakukan untuk yang tugas-tugas kita jalankan. Kira-kira demikian ya. Kalau sudah selesai, saya tutup stop sharingnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Selamat malam, Bu. Terima kasih. Selamat malam, belum saya tutup. Udah mau pulang aja loh. Iya, Bu, ini udah buru-buru mau ngerjain, Bu. Udah buru-buru. Pak Nur Rahman pinter ngeles nih. Pak Nur Rahman pinter ngeles. Oke ya. Oke, selamat malam. Sampai ketemu setelah UTS. Nah, nanti saya kabarkan apa yang akan dibahas di agenda setelah UTS. Baik. Oke, kita nggak libur Imlek tanggal 17 Selasa.
Oke, silakan di kelas. Iya. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Dadah Ibu.